Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Information Society dan konvergensi media. Yaitu dari kelompok kami ada Sonia Dewi, Jenny Skalista, Anissa LB, Karen Kezia, Latifa Nabila Jasmine, Malika Naura, dan Hana Natania. Yang pertama, ada pengertian Information Society, atau yang bisa disebut juga masyarakat informasi. Itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang dapat memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi, atau TIK. Definisi lain dari masyarakat informasi adalah keadaan masyarakat yang kegiatan utamanya adalah produksi, distribusi, dan manipulasi informasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan ini. Nah, teknologi baru ini berdampak pada setiap aspek masyarakat dan perekonomian kita. Teknologi telah mengubah cara kita berbisnis, cara kita belajar, dan cara kita menggunakan waktu luang. Berikutnya ada manfaat Information Society. Manfaat ini memberi beberapa kemudahan seperti akses mudah ke informasi, yang dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses beragam informasi melalui internet, membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Kemudian kemampuan berkomunikasi global. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi global yang cepat dan mudah melalui email, media sosial, dan lainnya yang berbasis global. Kemudian ada peluang ekonomi. Informasi dan teknologi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui e-commerce, bisnis online, dan inovasi. Setelah itu ada pembelajaran online. Pendidikan dan pelatihan, akses ke sumber daya pendidikan online membantu pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan. Efisiensi bisnis. Sistem informasi membantu bisnis meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Dan kemudian ada pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pelayanan kesehatan, teknologi informasi digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk diagnosis perawatan dan manajemen data medis. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Akses informasi memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Dan yang terakhir ada hiburan digital. Hiburan dan rekreasi masyarakat informasi menawarkan akses ke hiburan digital seperti musik, film, game, dan lainnya. Baik, di sini aku ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan Information Society. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa suatu sistem informasi dalam suatu masyarakat itu mempunyai sejumlah manfaat yang sangat penting. Namun, terkadang sistem informasi masyarakat ini juga sering menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi dan untuk mencapainya, kita cukup ambil potensi positifnya dan koreksi pada potensi yang negatifnya. Berikut ini aku ingin menjelaskan 4 kelebihan. Yang pertama itu ada akses terhadap media informasi. Nah, pada era digital sekarang ini, masyarakat memiliki akses informasi yang lebih mudah dan lebih luas. Nah, melalui internet dan teknologi komunikasi juga dapat memungkinkan pembelajaran dan penelitian, kemudian pengembangan pribadi yang jauh lebih baik. Yang kedua itu ada inovasi. Perkembangan teknologi dan pertukaran informasi yang cepat dapat mendorong inovasi dalam berbagai sektor, contohnya seperti melalui bisnis, melalui pendidikan, dan kesehatan. Dan yang ketiga itu ada komunikasi. Komunikasi ini adalah kemampuan untuk terhubungnya dengan orang di seluruh dunia dengan cepat melalui media ini, bisa melakukan media sosial dan aplikasi pesan dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Seperti contohnya itu
pada TV yang sekarang sudah canggih itu kita bisa melakukan siaran internasional, jadi kita bisa mendapatkan berita-berita yang lingkupnya jauh lebih luas. Kemudian ada efisiensi. Melalui proses bisnis dan pemerintahan menjadi lebih efisien untuk melalui otomatisasi dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang jauh lebih baik. Kemudian ada kekurangannya. Di sini yang pertama itu ada ketidaksetaraan akses, di mana tidak semua orang itu memiliki suatu akses yang sama terhadap suatu teknologi dan informasi. Nah, untuk menciptakan kesenjangan digital antara mereka yang kaya dan dengan yang miskin. Kemudian ada privasi. Masyarakat informasi sering menangani masalah privasi dengan banyaknya data pribadi yang disimpan dan dipublikasikan, dan dapat meningkatkan risiko terkait privasi tersebut. Kemudian ada isolasi sosial. Terlalu banyak keterlibatan dalam teknologi dapat juga menyebabkan isolasi sosial dan ketidakmampuan untuk berinteraksi langsung dengan orang lain. Yang keempat ada keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber misalnya seperti perantasan dan penipuan online semakin sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada informasi palsu. Nah, masyarakat informasi juga rentan terhadap penyebaran berita palsu dan kemungkinan informasi yang tidak sah yang dapat mempengaruhi pemahaman yang akurat. Kemudian ada faktor yang mendorong terjadinya informasi atau information society. Yang pertama adalah dinamika informasi dan komunikasi atau kehidupan mengenai informasi dan komunikasi. Yang kedua ada perkembangan teknologi informasi atau komputer. Yang ketiga ada perkembangan dalam informasi komunikasi. Kemudian, juga terdapat ciri-ciri dari information society. Yang pertama yaitu menjadinya informasi sebagai senjata strategis. Nah, ciri-ciri pertama ini biasanya terjadi dalam persaingan bisnis. Senjata ini digunakan untuk biasanya mengalahkan lawan. Yang kedua, adanya level intensitas informasi yang tinggi atau volume informasi yang tinggi. Yang ketiga, ada informasi akan tersimpan dalam bentuk digital. Nah, ciri-ciri yang ketiga ini sudah banyak kita temui di beberapa platform digital saat ini. Contohnya seperti beberapa informasi sudah termuat di dalam beberapa aplikasi dan beberapa web. Kemudian yang keempat adalah penggunaan teknologi informasi untuk berbagai kegiatan sosial. Contohnya, banyak informasi yang digunakan untuk kegiatan sosial seperti informasi kita untuk, mengetahui tentang kegiatan panti, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah informasi tidak lagi gratis. Saat ini juga sudah banyak, orang yang menyalahgunakan informasi, supaya informasi itu tidak gratis, dengan, memberikan informasi kepada seseorang, namun seseorang tersebut, disuruh membayar. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan dalam pertukaran data digital dan dalam cepat dan, dalam jarak jauh. Contohnya adalah saat ini, kita dapat mengirim berbagai pesan, melalui aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan lain dalam waktu yang cepat, dalam jarak jauh. Selanjutnya di sini kita memiliki contoh kasus. Kelompok kami menyediakan 2 contoh kasus, dan di contoh kasus yang pertama di sini, kami membahas mengenai perubahan pelayanan pada toko buku Gramedia di beberapa tempat. Awalnya, seperti yang kita ketahui, pelayanan pada toko tersebut memang dilakukan oleh manusia sebagai karyawan atau pekerja di sana. Namun, semenjak information society dan juga kemajuan teknologi kini semakin berkembang, maka pada tahun 2023, tepatnya di pertengahan tahun 2023, sempat viral beberapa toko Gramedia menerapkan pelayanan digital dengan booth layanan yang sudah disiapkan di
offline store mereka. Jadi sistem kerjanya itu lebih mengarah kepada customer dapat mengakses informasi terkait buku yang memang ingin dibeli di sebuah monitor, dan untuk sistem pembayarannya juga dapat dilakukan melalui monitor tersebut dengan metode cashless. Hal ini tentu berdampak besar kepada masyarakat karena mempengaruhi gaya hidup dengan mengubah aktivitas dan juga mengubah tatanan pekerjaan. Selanjutnya, di contoh kasus yang kedua, kami mengangkat tentang masyarakat yang saat ini sedang dibuat heboh dengan munculnya kembali isu cyanida kopi Jessica Mirna yang pernah viral beberapa tahun yang lalu, akibat dari dirilisnya suatu film dokumenter yang diproduksi oleh suatu platform yaitu Netflix. Tayangan tersebut berdampak besar di industri media, sehingga banyak masyarakat yang menyuarakan opini tentang kasus tersebut dan mendapat informasi alternatif melalui sosial media. Padahal, seperti yang kita ketahui, tentang isu cyanida kopi tersebut sudah sangat tertimbun dengan beberapa isu politik, beberapa isu-isu lainnya, namun cuma karena film dokumenter dari Netflix tadi dapat kembali booming lagi. Dan isu ini bisa tergolong sebagai salah satu contoh demokrasi digital karena memang mengubah tatanan sosial dan juga memberikan power atau kekuatan kepada masyarakat untuk beropini secara bebas, khususnya di sosial media. Lalu ada pengertian konvergensi media. Konvergensi media adalah integrasi media yang melewati digitalisasi dan dilakukan oleh industri media. Konvergensi media ini dilakukan untuk menghasilkan dan juga menerbitkan berbagai konten media melalui infrastruktur teknologi serta dimanfaatkan oleh audiens yang beragam. Konvergensi media ini merujuk pada dua hal. Yang pertama, penggabungan teknologi serta platform media yang sebelumnya berbeda menjadi satu. Lalu juga strategi bisnis di mana perusahaan komunikasi menggabungkan atau mengintegrasikan kepemilikannya atas properti media yang berbeda. Yang terakhir ada pengaruh atau dampak konvergensi media. Konvergensi media adalah proses di mana berbagai bentuk media seperti cetak, televisi, dan internet bergabung menjadi satu melalui platform digital. Dampak dari konvergensi media adalah yang pertama ada akses multiplatform, yang kedua ada interaktivitas, ketiga ada perubahan bisnis media, keempat ada kecepatan dimensi berita, kelima ada konvergensi konten, keenam ada persaingan yang lebih, ketujuh ada pengaruh terhadap konvergensi, yang terakhir ada isu privasi dan keamanan. Jadi berikut daftar pustaka kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.